Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geo, perkenalkan nama saya Ririn Wirdayanti dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video yang akan kami bahas itu mengenai perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Dan saya Nida Hofia dari kelompok B yang akan mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Sejarah perkembangan jalur transportasi dibagi menjadi beberapa masa. Ada masa kerajaan, kolonialisme, dan kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini dibagi menjadi 3. Ada masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Orde Reformasi sampai sekarang. Klasik atau kerajaan. Kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara melalui Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Majapahit berhasil melakukan kegiatan ekspor rempah-rempah dengan pelabuhan tersibuk di daerah Bubat dan Canggu. Masa kolonial. Pada masa ini mengalami kemunduran karena jalur-jalur perdagangan dikuasai oleh asing, salah satunya oleh Belanda. Belanda pada awalnya hanya untuk berdagang, namun mereka membentuk VOC yang akhirnya bisa menguasai jalur perdagangan dan sumber daya milik Indonesia. Selanjutnya ada Orde Lama. Upaya yang dilakukan yaitu pembentukan deklarasi Juanda dan melakukan nasionalisasi perusahaan maritim Belanda. Masa Orde Baru. Pada masa ini terjadi peralihan pembangunan dari sektor maritim ke sektor darat, lebih menekankan adanya stabilitas ekonomi dan politik. Masa Reformasi sampai sekarang. Era Presiden B.J. Habibie, Indonesia melakukan deklarasi Bunaken. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, mendirikan Departemen Eksplorasi Laut. Pada era Presiden Megawati, mengadakan deklarasi maritim Seruan Sunda Kelapa. Era Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan Konferensi Laut Dunia, dan pada era Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sobat Geo, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu ALKI? ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Wilayah ALKI dibagi menjadi 3, ada ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3, ALKI 3B, dan ALKI 3C. Tol Laut Indonesia. Apakah itu tol laut? Tol laut bukanlah jalan tol di atas laut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut. Presiden Jokowi melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia. Emang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Hofia dari kelompok B akan mempresentasikan tentang potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Salah satu unsur keberhasilan pembangunan suatu negara adalah pengelolaan sumber daya alamnya dengan baik. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya kelautan. Indonesia jika tidak memanfaatkan lautnya dengan baik, maka kemajuan negara tersebut akan terhambat. Kekayaan sumber daya alam menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hal mendasar yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya kelautan adalah kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung. Laut menjanjikan potensi komersial yang sangat besar bagi Indonesia, namun potensi tersebut akan berarti jika kita tidak menyadari bahwa teknologi berperan penting dalam pengelolaan sumber daya tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 2/3 bagiannya adalah lautan. Lautan di Indonesia memiliki garis pantai mencapai 95.000 km persegi dan memiliki luas hamparan terumbu karang sebesar 24,5 juta. Selain panjangnya garis pantai dan terumbu karang, Indonesia juga memiliki potensi kelautan yang sangat melimpah. Berikut adalah potensi kelautan yang ada di Indonesia. Indonesia memiliki 5 potensi kelautan. Yang pertama ada sumber daya ikan, yang kedua ada tumbuhan laut, yang ketiga ada mineral dan pertambangan, yang keempat ada transportasi perhubungan, yang kelima ada wisata bahari. Yang pertama ada sumber daya ikan. Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Hal ini dapat dibuktikan dari luasnya laut Indonesia dan tingkat eksploitasi ikan di Indonesia. Dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan Indonesia memiliki kontribusi besar bagi perikanan dunia. Keberadaan laut menjadi penopang ekonomi masyarakat. Bahkan 25,14% penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya dari laut. Hasil laut Indonesia menyumbang 10% bagi perikanan global. Lautan Indonesia juga bermanfaat bagi sektor ekonomi di bidang perikanan, pelayaran, maupun pariwisata. Yang kedua ada tumbuhan laut. Selain hewan yang ada di laut, Indonesia juga memiliki berbagai tumbuhan laut yang memiliki nilai gizi dan ekonomi yang tinggi. Salah satu produk yang sudah diketahui manfaatnya adalah rumput laut atau yang biasa kita sebut seaweed. Rumput laut merupakan sumber daya hayati terbesar yang ada di perairan Indonesia, mencapai 8,6% dari biota laut. Van Bosse melalui ekspedisi Siboga tahun 1899 sampai 1900 melaporkan bahwa Indonesia memiliki 555 rumput laut, total 8.642 jenis rumput laut di dunia. Dengan kata lain, Indonesia sebagai wilayah tropis memiliki sumber daya plasma nutfa rumput laut sebesar 6,42% dari total biodiversitas rumput laut dunia. Di balik peran ekologis dan biologisnya sebagai tempat perlindungan bagi biota lain, rumput laut juga memiliki manfaat di bidang industri dan kesehatan. Yang ketiga ada mineral dan pertambangan. Laut tidak hanya menyediakan sumber makanan dan obat-obatan bagi manusia, tapi laut juga memiliki kandungan mineral dan pertambangan di dalam dasar laut. Indonesia merupakan pertemuan dari 3 lempeng tektonik dunia yang menyebabkan adanya gunung api yang kaya dengan mineral logam seperti emas, perak, timah, tembaga, dan nikel. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan bahwa energi dari arus laut Indonesia merupakan yang terbesar di dunia.
Yang keempat, ada transportasi dan perhubungan. Dalam bidang transportasi, Indonesia memiliki kawasan strategis dalam regional maupun dunia. Yang kelima, ada wisata bahari. Laut Indonesia menjadi primadona dunia. Indonesia memiliki berbagai spesies terumbu karang, koral, dan ikannya. Saya Nida Hofia sebagai perwakilan dari kelompok B pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.